secara sejarahnya begini. Kemarin berkisar jam 3 sore saya ditelepon anak saya namanya Edo. Coba Edo berdiri biar dikenal sama yang lainnya. Bapak izin, kalau memang Bapak tidak ada kepentingan lebih dari penting dan Bapak sehat, dalam keadaan sehat, anak-anak Bapak ada pertemuan katanya. Pertemuan apa itu? Yaitu katanya ulang tahun Ferrari. Pejuang anak negeri. Alhamdulillah temanya sangat bagus sekali. Dan ini bukan anak-anak lagi. Kita adalah sosok-sosok yang mempunyai tanggung jawab, baik dari keluarga kita sendiri sampai tetangga, dari tingkat RT, RW sampai kabupaten, provinsi dan seluruh wilayah NKRI. Saya akan bertanya dulu terutama kepada anak saya adalah Happy Irawan sebagai ketumnya ya. Tujuan Ferrari sekarang amanah dulu atau jaya dulu? Amanah. Oke, terima kasih. Setuju ya? Jadi amanah dulu. Jadi nanti saya akan sebut Ferrari. Jawabannya adalah amanah jaya. Mohon semuanya berdiri, fisiknya masuk ke sanarobari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ferrari. Bagaimana kalau 2 kali lagi? Setuju? Ya. Ferrari. Ya, coba tangannya begini. Ya. Sekali lagi. Ferrari. Amanah jaya. Terima kasih. Duduk kembali. Itu katanya kalau ngetrennya disebut yel-yel ya? Iya, betul. Nah, tadi ketum nggak ada nyebut begitu, ya kan? Nah, biar beramanah dan itu jaya. Dalam maksud amanah dan jaya, begini. Saudara-saudaraku yang sudah bertekad bulat dalam isi hati dan sampai ke sumsum kalian semua masing-masing, kalau sudah pakai atribut namanya Ferrari, salah satu adalah yang biasanya dulu dengan istrinya agak marah-marah karena sudah berlabel Ferrari, tolong dikurangi 1%, 1 tahun 1%. Kalau 10 tahun mungkin sudah kurang 10%, ya kan? Kalau sampai nanti 100 tahun memang umur kita sampai, kan habis. Berarti sudah menjalankan bagian dari sebagian amanah kita yang berbentuk namanya wadah kita adalah Ferrari. Kalau Ferrari itu sudah tidak asing lagi di masalah publik ya, baik publik media maupun publik elektronik. Itu saya buka sudah menggebyar, artinya sudah dimengerti aspek dan prospek dari Ferrari tersebut. Jadi mohon nanti para pelaksana pengemban amanah itu ya betul-betul beramanah. Dalam arti beramanah ya mentang-mentang kan ini orientasinya adalah berbasis kepada masalah hukum ya. Kalau saya pribadi, kalau saudara-saudara kan labelnya adalah sarjana hukum. Kalau saya lain ya. Saya adalah sarjana alam, jadi SA. Kalau saya adalah sarjana alam. Saya akan buka sedikit sekelumit kalau memang diberi waktu ini ya. Mengapa saya bilang sarjana alam? Pada tahun 6 tahun yang lalu, saya sudah berkiprah di daerah ini. Dari Cikudet, Cipatat, Malasari. Saya adalah didapatkan oleh saudara lurah, namanya Lurah Malasari, namanya Suendar. Ya, saya nempati adalah rumah ada di dalam hutan itu,
itu ada rumah sebelum kebun teh ya, sebelah kiri dari sini itu ada gedung namanya gedung pariwisata yang dibangun oleh dari kantor pusat dari Jakarta. Saya tinggal di sana. Nah, misi saya di sana adalah bekerjasama dengan Antam yang namanya Saudara Insinyur Sobirin. Itu udah dirutnya Antam. Jadi pada saat pertemuan pertama kali saya jumpa dengan Saudara Antam, misi saya adalah, kan saya katakan tadi, saya itu sarjana alam, ya kan? Jadi yang bersentuhan dengan alam. Saya tanya sampai sama Saudara Sobirin itu, Pak Sobirin, sudah berapa tahun Antam ini berdiri dan berkiprah mencari rezeki di daerah Bogor, terutama adalah di Pongkor. Pada saat itu izin Pak, saya baru menjabat 6 tahun pada saat itu. Terus apa orientasinya kepada anak-anak dan masyarakat kita di sini? Contoh, itu kan banyak karyawan. Ada enggak anak-anak kita yang ada di sini? Belum Pak. Loh, kok belum? Kan sudah 6 tahun. Belum. Akhirnya saya panggil Pak Soindar tadi, ada beberapa kelurahan kami ngumpul di kantor camat, ya kan? Sampai panggil anak-anak, saya suruh melaporkan, membuat daftar yaitu sensus pendidikan di daerah Malasari itu. Ternyata benar, satu anak kita tidak ada yang berkesempatan, bukan tidak diberi kesempatan ya, belum ada kesempatan untuk mencicipi namanya adalah pekerjaan hasil dari pundak ya. Akhirnya ternyata anak-anak kita itu di arah sana juga ada yang mumpuni, yang ada kaitannya dengan pertambangan emas. Ternyata ada sarjana teknik, ya kan, sarjana pertanian, terus orang-orang dari pendidikan, dari planologi, geologi dan sebagainya dan sebagainya. Saya sampaikan begitu, dalam tempo 2 minggu saya kasih waktu, 2 minggu. Apa sekarang di benak Pak Sobirin? Pak, mohon izin, saya malu, gitu katanya. Mengapa kok harus malu? Ternyata selama ini belum saya ditanya salah satu pejabat, satu orang pun belum pernah yang seperti Bapak ini. Seolah-olah ini ada tuntutan. Oh bukan, saya tuntut. Maksud Pak Sobirin mencari rezeki di sini, kok tidak memikirkan lingkungan? Seperti itu. Ternyata 2 minggu itu ada dipanggil, ya kan? Anak-anak kita yang menyetorkan CP-nya tadi dipanggil. Akhirnya sampai sekarang katanya kira-kira setahun yang lampau saya itu ada komunikasi dengan Pak Sobirin itu sudah mencapai berkisar 125 anak-anak kita, baik wanita maupun laki-laki yang bekerja di Antam itu, kata tambang emas itu ya, nah, seperti itu. Maka saya kepingin juga oleh berhari ini khususnya, katanya yang tadi sudah bersedia amanah dulu Pak, katanya ketumnya, ya kan? Coba seperti apa menciptakan adalah namanya sandang, pangan, dan papan. Kalau manusia yang pertama kali itu pasti sandang dulu dong, ya kan? Terus kalau memang ada rezeki berikutnya itu adalah papan, tempat tinggal. Terus pangan dan selanjutnya. Seperti itu. Coba dari berhari sini mungkin harus diadakan divisi ya. Divisi bukan hanya mengurus hukum aja kan. Kita kalau mengurus hukum tanpa ada pangan nampaknya kok kurang lengkap ya. Nah, coba divisi di bidang pangan, coba. Nah, di bidang pangan, contoh salah satu kita ini kan ada tempat di sini, di desa ini, mungkin ketuanya di sini ada, ya kan? Coba, nah, kamu sudah kerja? Belum Pak? Nah,
Coba ditanyakan, kamu pendidikan apa? Mempunyai keahlian apa? Coba disalurkan berdasarkan metode-metode, ya kan, per hari ini. Katanya kan anak negeri. Masuk anak negeri kita sebagai pengangguran, malah yang bekerja orang luar negeri, kan aneh, ya kan? Terus bahkan sampai anak negeri bekerja di luar negeri. Kalau pekerjaan ini sesuai, ya, sesuai pendapatan, sesuai dengan pendidikan, latar belakang dan sebagainya, itu tidak masalah. Saudara-saudara kita perempuan, wanita, bayangkanlah menjadi tenaga wanita. Bangga, kata menteri itu adalah sebagai, katanya, salah satu investasi. Mereka nyuci sana, nyuci piring. Masuk nyuci piring, ya kan, bersihkan kotoran, investasi. Coba berpikir seperti itu pada suatu saat nanti, biar dipimpin oleh ketum, ya kan. Coba ciptakan, yaitu divisi masa ketenaga kerjaan dan pangan, terutama adalah sentralnya pertama kali bukan per hari mencari pekerjaan, harusnya menciptakan lapangan kerja. Setuju? Coba saya akan tanya sama ketumnya, bagaimana ketum? Setuju, ya. Bukan saya menghambat saudara-saudaraku yang di per hari. Setiap hari, setiap detik, ya kan, kita harus balas hukum-hukum. Tapi coba ciptakan, ya kan, hukum pangan, ya kan, hukum pangan. Ya, kalau saya nyatakan tadi, memang saya benar, saya ini adalah bukan hukum sarjana hukum, ya kan, bukan sarjana teknik, bukan sarjana ekonomi. Saya adalah alamnya yang bisa menumbuhkan segala sektor di situ. Hukum juga orientasinya adalah berdirinya adalah di tanah, pidana, perdata, ekonomi, ya kan, semuanya berdiri di tanah. Artinya adalah kita ini coba ciptakan, mohon sangat, jangan istilahnya yang pakai baju yang bernilai, hanya kita sendiri, tetangga kita enggak. Kan itu suatu menciptakan yang kurang baik. Coba, ya bukan istilahnya jas kita lepas, kita kasihkan sama orang, terus sementara kita nggak pakai baju, bukan begitu artinya, ya kan, bukan begitu. Maka ciptakanlah dengan kondusif, sesuai dengan kebutuhan dan juga amanah, baru kita jaya. Terus saya akan sampaikan, masih adzan ya, nanti kita sholat bersama, boleh berjamaah. Saya adalah salah satu, nama saya Diri Sundoyo. Saya itu adalah salah satu di kota kecil di Jawa Tengah, mungkin ada yang sebagian tahu, yang belum, itu ada di Salatiga. Secara kebetulan saya oleh Bapak Jenderal Felix Huta Barat, ya, sampai ke Pak Panca dan selanjutnya saya dipercaya adalah untuk mengemban amanah yang sangat tinggi, keperluan kehidupan prajurit. Saya pada saat itu ingat, Saudara Diri Sundoyo, kamu siap? Siap, Pak. Apa yang saya siapkan, Pak? Saya harus tanya dulu, walaupun dengan jenderal, ya kan? Saya kasih kamu adalah mengemban tugas, laksanakan dengan baik. Apa itu, Pak? Yaitu Ukersus Inkopa, singkatan dari Unit Kerja Khusus Induk Koperasi TNI Angkatan Darat. Seperti itu. Terus saya juga sampai menemui saudara Epi, beliau ini masih tetap belum bisa saya cabut. Ketua beliau adalah sebagai ketua Ukursus Inkopat di Provinsi Banten. Nah, pekerjaan saya adalah salah satu, saya sampaikan tadi, adalah saya pernah di Malasari, ya, menemui Antam, ya kan, terus saya membina pertanian, menanam cabai, menanam padi, memberantas hama kecil sampai hama besar. Itu tugas saya. Dengan siapa saya? Adalah saya sendiri di sini selama saya itu 8 tahun berpisah dengan anak dan istri. Anak saya lahir umur 6 bulan, saya tinggalkan.
sampai anak saya itu pulang saya dipanggil Om, bukan bapak lagi, bukan papa lagi, Om. Sedihnya seperti itu, tapi saya bangga. Itu kebanggaan saya. Jadi sisa usia saya ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak saya di belakang dan kemudian hari itu salah satunya. Ya tadi ada yang dari Purnawirawan ya, dari Angkatan Laut, Pak Suminta, alhamdulillah ya kan. Berarti beliau ini adalah salah satu contoh kepada kalian semua di sini, walaupun sudah purnawirawan, tapi fisik hati yang terdalam adalah sampai mati pun akan mengabdi. Pengabdian bukan karena masih aktif, ya kan, tapi beliau walaupun purnawirawan masih bersiap untuk mengabdi, yang bisa dinikmati tetangga dan sebagainya, seperti itu. Saya rasa kurang lebihnya demikian. Mohon maaf mungkin kalau saya ada kekeliruan. Saya tadi di sini yaitu saya datang dengan Bapak Arifin Liu. Bapak Arifin Liu, mohon berdiri Pak. Beliau adalah salah satu pengusaha di Tangerang. Nah, ini saudara Aditya berdiri. Ini adalah salah satu direktur namanya PT SBA. PT SBA itu Syariah Berkah Abadi, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Terus mohon izin Ibu Susilowati. Ini adalah Ibu Susilowati, salah satu juga pengusaha yang bidang pakan khusus bahan pakan peternakan. Ya. Demikian boleh juga ini saya wangsitkan kepada Saudara Ketum. Sebenarnya Ferrari ini sudah saya lirik Pak. Salah satu contoh, nanti saya bekerja sama ada namanya PT Malaka Stream Persada. Kami sudah MOU dengan Kyoto Jepang, yaitu dengan, dan itu adalah rekomendasi dari WHO PBB, yaitu bergerak di bidang adalah Go Green. Go Green itu adalah penghijauan Pak. Itu adalah penanaman kayu namanya Super Polonia. Silakan nanti dibuka apakah Super Polonia, dan juga namanya PT Malaka Stream Persada. Saya ambil nanti posisi harus berandil karena perari personnya orang butuh oksigen kan. Nah, maka saya ambil adalah tim legalnya nanti adalah dari perari. Terus terang, kemarin saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada Ketum, dan itu ada perusahaan lagi yaitu namanya Lentera, PT Lentera Ciper Desain, bergerak di bidang pembuatan bahan bakunya dari hasil alam hutan namanya rotan. Nah, kemarin saya sudah ada sidak di sana. Itu bekerjasama dengan Amerika, ya kan? Amerika, Australia, Inggris, kontrak-kontraknya ya, PO-PO-nya itu, dan sangat besar. Juga sudah saya sampaikan kepada Saudara Ketum, tolong kamu siap untuk bekerjasama perusahaan-perusahaan yang saya akomodir, siapa? Nah, kemarin beliau sudah datang ke Gedung Permata Hijau, sudah ya berfoto bersama dengan Bapak Asaki, ya kan. Bapak Asaki adalah salah satu keturunan dari ibunya adalah Jepang, bapaknya Jepang, ibunya Cina, tapi beliau orang Muslim, ya kan. Muslim sangat kuat kali, dan Ketum sudah berfoto bersama, yaitu dengan PT Bima Sakti Kapital Abadi. Itu adalah investor. Jadi yang saya galang itu nanti adalah PT-PT yang akan ya bukan dipayung, kerjasama dengan Ferrari. Mana tahu nanti saudara-saudara ingatkan kepada Ketum, Pak Dir kemarin ada mau begitu loh Ketum, gimana itu? Coba diingatkan ya. Nah, ingatkan. Terus ketiga lagi adalah
PT Syariah Berkah Abadi itu adalah dimodali dengan permodalan asing, yaitu dengan salah satu negara yaitu Panama. Itu nanti juga ke Perari lagi. Maka saya minta mungkin, tapi belum sampai ke situ, persyaratan ada mungkin dari Perari, mungkin coba diakomodir karena saya butuh juga salah satu tenaga kerja yang bisa bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Silakan diakomodir. Itu berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang saya akomodir. Paham ya? Itu ya. Nah, salah satu gitu. Jadi ada hubungan trustnya antara perusahaan-perusahaan yang saya akomodir tadi. Gitu. Kalau masalah perizinan dan sebagainya, insya Allah kami juga punya tim, ya kan, untuk mengurus perizinan, ya kan. Namun mungkin masalah diversi, masalah legal aja. Jadi tim legalnya seperti itu. Nanti kalau ada waktu dekat ini, saya kepingin sebenarnya hari ini saya harus rapat juga, nanti saya ditunggu di gedung Permata Hijau, mau rapat dengan para invest yang dari Spanyol, dari Panama, ya kan, dari Amerika, terus dari Meksiko. Itu ada 9 negara. Hari ini jam 3 saya ditunggu itu. Jadi nanti saya mohon kepada ketum, kemarin saya sudah masukkan di dalam namanya struktur organisasinya. Itu adalah nama beliau ini kemarin tercantum, Heavy Irawan SH adalah tim legal perusahaan yang saya pegang-pegang ini. Saya rasa demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan bosan-bosan, ya kan. Kalau mau kepingin, mau dengan saya, ya silakan dicatat nomor telepon saya bebas, ya kan. 0812 silakan. Kalau beliau ini sudah ada ini 0812 8200 2511. Boleh dipanggil Pak Dir, boleh, ya kan, Pak Sun boleh, karena di situ adalah Dir Sundoyo. Asri adalah saya dari salah satu warga dari Jawa Tengah. Kalau saya telepon, saya nggak perlu ada nama, kalau ada masuk pasti saya angkat, ya, seperti itu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya kepada panitia, dan terima kasih kepada ketum Bapak Heavy Irawan dan saudara-saudara semua yang hadir di sini. Sesuai dengan tema kita tadi, tolong kita beramanah dulu, baru namanya jaya. Jaya itu mungkin kita mendapatkan sesuatu, tapi kalau tanpa amanah juga kita ada kepincangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.